Ya, halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 9 Juli 2020, indeks Dow Jones semalam mengalami kenaikan 0,68%. Kalau saya lihat grafiknya seperti ini. Kalau saya lihat di grafik seperti ini, kalaupun menguat agak terbatas ya, tidak terlalu melampaui tinggi karena ini terhalang sama moving average yang ini nih, MA 20 ya. Nah, kemudian eh, kalau ini saya lihat pakai chart mingguan. Kalau saya lihat pakai chart harian, masih dalam area resisten. Ini di indeks harga saham Dow Jones menguji untuk bisa naik seperti itu. Nah, kemudian bagaimana di indeks harga saham di Indonesia kemarin? Jakarta, JKSE ya. Nah, di indeks harga saham gabungan kemarin ternyata mengalami kenaikan yang luar biasa, naik sebesar 1,79%. Sekarang indeks harga saham gabungan bertengger di atas 5.000. Level ini adalah level resisten yang sangat kuat sekali. Ini juga kalau dilihat dari grafik, dia persis di bawah moving average-nya yang ini, di 120 harian. Dan ini level yang sangat sulit untuk ditembus ya. Mengingat level ini adalah level untuk yang jangka panjang banget sekali. Dan kalau saya lihat berdasarkan pengalaman, di level-level ini dia akan merangkak, tidak bisa menaik langsung tembus ke atas, langsung breakout ke atas nih, kemungkinannya kecil sekali. Kalaupun akan tembus ke atas, dia akan merangkak dulu terlebih dahulu di sini, kemudian baru naik. Nah, kemarin masalahnya adalah dia sudah naik yang cukup tinggi dan sekarang berada di resistennya. Kemudian kalau saya lihat di data pandemi virus corona di Indonesia itu kemarin mencatatkan kenaikan yang paling tertingginya dalam sejarah atau sepanjang masa, yaitu 1853. 1853 ini adalah titik atau level yang paling tertinggi dalam kasus positif COVID-19 di Indonesia. Apakah ini akan berpengaruh terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan? Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas IHSG ini mempunyai signifikansi, punya pengaruh terhadap data COVID-19. Bisa jadi kenaikan IHSG kemarin karena penurunan dalam COVID-19 di sini kemarin ya. Nah, ini sekarang datanya malah justru naik, dan faktor yang paling tertinggi adalah daerah di Jawa Timur. Nah, itulah rambu-rambu yang perlu saya amati di sini. Bagaimana nantinya saya memutuskan apakah tetap harus menunggu atau membeli. Tentunya dengan indikator atau profil gambar grafik ini sedang di area resisten, saya masih tetap menunggu dulu ya. Dan apa saja yang perlu saya cermati saham-sahamnya. Nah, ini saham BRIS yang karakternya naik tinggi. Ini saya nunggunya terlalu konservatif banget ya, di 380 atau sekitar di kita 400 rupiah. Nah, apakah bisa di 400 ya, saya sendiri tidak tahu. Tapi kalaupun dikasih ya terima kasih. Kemudian saham yang sejenis yang berkorelasi sama BRIS itu kan ada agro juga ya. Agro, Bank Rakyat Agroniaga nih. Nah, kalau dilihat dari profil gambarnya, agro ini sudah breakout ya dari pendatarnya. Kemudian sekarang berada di 146. Nah, agro ini sudah mengalami 2 kali penurunan. Kalau lihat dari 1 jam, dia sudah berada di garis 20 MACD-nya, 20 moving average-nya. Ini sudah ada di area support.
kemarin yang membeli di sore hari karena bisa dijual sebetulnya, nanti dijualnya di sini nih 149, kan ini ditutupnya 146, 3 poin lumayan lah. Nah seperti itu. Kemudian saya kemarin tidak perhatikan saham ini. Nah bagaimana dengan BRI nya? Nah BRI ini kemarin sudah breakout, tapi breakoutnya ini breakout yang mendatar sangat lama ya. Saya sendiri sebetulnya tidak suka terhadap breakout dengan pola seperti ini, karena berdasarkan pengalaman, breakout yang seperti ini, gambar seperti ini adalah breakout palsu ya, menurut pandangan saya. Karena dia untuk melanjutkan kenaikannya kembali, ini kemungkinannya kecil. Justru dia akan koreksi malah ke sini lagi, 3000 di deket-deket 3000-an kembali. Kemudian di stokastiknya juga sudah titik jenuh jual. Ini hati-hati, sudah mulai masuk ke area profit taking, jangan terlalu optimis. Jadi seperti itu. Hari ini saya masih tetap menunggu dan melihat pola atau gambar seperti apa. Kalau memang nanti memungkinkan untuk beli, saya akan melakukan pembelian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Video ini adalah video pandangan pribadi saya tidak bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan yang timbul. Semua pernyataan disclaimer ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari video ini. Terima kasih.